Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Hadratul Afadil, masyayikh yang dimuliakan Allah, guru kita semua Ustaz Syihabuddin, guru kita semua Ustaz Abdul Rahim Ba'asyir, guru kita semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu, para asatid, para ustadzah, hafizahumullahu jami'an, juga seluruh hadirin hadirat di Islamic Center Karanganyar, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini. Allah menghimpun kita di majelis ilmu ini, majelis ilmu offline pertama saya setelah 6 bulan. Memang di Jogja lebih agak ngatos-atosnya langkung. Jadi kalau Karanganyar kayaknya memang sudah jahit semua, kendel-kendel fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah lindungi kita semua, keluarga kita dari segala keburukan. Allah lindungi dan jaga kita semua dari segala penyakit. Allah karuniakan afiat. Allah karuniakan kepada kita kelimpahan, kecukupan, sehingga kita semua insya Allah bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan tadi oleh Ustaz Syihab, bahwa kita, mungkin anak-anak kita insya Allah akan menjadi para pembawa cahaya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Cina, ke Asia Tengah, seluruh penjuru dunia. Dan itu tinggal tergantung kesiapan kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Beberapa tahun yang lalu Dewan Gereja Eropa merilis sebuah video tentang ancaman demografi di Eropa. Di situ disebutkan angka kelahiran rata-rata per keluarga di negara-negara Eropa itu sangat mengkhawatirkan bagi orang asli Eropa. Ras Kaukasoid Nordik yang asli Eropa itu, di Spanyol angka kelahirannya cuma 1,2. Artinya dalam 10 keluarga itu hanya ada 12 anak. Di Jerman itu cuma 1,3. Di Perancis itu cuma 1,3 juga. Di Inggris itu 1,4. Jadi angka ini hampir sama di seluruh negara Eropa. Itu yang namanya keturunan ras asli Eropa, itu angka kelahirannya di bawah 1,4 semuanya. Padahal sebuah peradaban untuk bertahan itu angka kelahirannya minimal 1,8. 18 anak per 10 keluarga. Itu minimal kalau mau bertahan. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, angka kelahiran para imigran Muslim di Eropa itu sangat tinggi. Yang di Jerman itu 6 angkanya. Artinya dalam 10 keluarga ada 60 anak. Kembruyuk. Nanti untuk melawan penjajah seperti mana itu? Iya. Untuk kasus Eropa, demografi itu real. Apa ada analisa di Indonesia dijajah 360 tahun nggak musnah, gimana Pak? Alhamdulillah. Itu yang luar biasa. Nanti kita akan bahas itu. Tapi coba kita perhatikan dulu tentang Eropa. Maka Dewan Gereja Eropa itu memproyeksikan pada tahun 2050 60% penduduk Rusia Muslim.
pada tahun 2050 mayoritas penduduk Jerman itu tidak seperti kanselir Angela Merkel, tetapi wajahnya mirip Mesut Ozil semua. Dalam tahun 2050 penduduk Perancis itu akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan seperti Emmanuel Macron. Dalam 2050 di Inggris itu bahasa Inggris British English, ngerti ya? British English yang kayak Sherlock Holmes yang ngomongnya Harry Potter drinking water gitu. Nah, kalau ngomong kan gitu ya, orang Inggris asli yang British English itu Harry Potter drinking water gitu. Itu akan tergusur oleh orang-orang yang bahasa Inggrisnya, hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. Iya. Bahasa Inggrisnya siapa? India. Dr. Zakir Naik. Coba sekarang wali kota London namanya Sadiq Khan. Maka sekarang katanya nama London sudah diganti menjadi Londonistan. Karena perubahan demografi ini nyata, real. Pertanyaannya, di mana peran Muslimin Indonesia? Apakah betul kita akan berperan di dalam akhir zaman, di mana kemudian dakwah ini begitu dihajatkan di mana-mana? Keturunan kedua, ketiga orang Pakistan dan India yang Muslim di Inggris ini sudah krisis identitas. Agama tertulis masih Islam, tetapi separuh isi penjara remaja London ini yang memprihatinkan adalah teman-teman remaja India, Pakistan, Bangladesh, disingkat IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Di London, separuh penghuni penjara remajanya remaja India, Pakistan, Bangladesh. Yang menarik adalah, teman-teman yang disayang Allah, komunitas Muslim di Inggris ini, komunitas Muslim Indonesianya, itu isinya orang terpelajar, orang-orang yang bekerja di bidang-bidang keahlian yang sangat tinggi, mahasiswa-mahasiswa PhD dan master. Ada satu orang Jogja itu tinggalnya di Nottingham. Nottingham itu kotanya siapa? Robin Hood. Di Nottingham itu beliau tahu pekerjaannya apa? Pakar campuran beton untuk runway, landasan pacu pesawat terbang. Ini tidak sembarangan. Beliau adalah konsultan campuran semen untuk landasan pacu pesawat bandara-bandara terbaik di dunia. Hamad di Qatar, Dubai di Emirat, Chulalongkorn di Hong Kong, Narita di Tokyo, Kansai International Airport di Osaka, gitu ya. Itu konsultannya beliau. Itu nak nyambut gawe, itu kan dilapori di bandara Narita, Jepang, itu ada bagian landasan pacu yang cuil betonnya. Itu dijemput pakai pesawat pribadi ke Nottingham, terbangkan ke London pakai pesawat yang gede banget itu, A380, didudukkan di kursi apa namanya, atasnya kelas eksekutif itu apa namanya? Pokoknya VIP gitu ya. Terus terbang ke Jepang, nilai ini nyuwil sedikit itu diperiksa sama beliau, kemudian beliau masukkan ke program komputer, dikeluarkan rekomendasinya untuk dilaksanakan Yuk Bali. Jangan dulu gawe nih. Ning bayari sekali teko aku mau, awake dhewe nyambut gawe 3 tahun belum mesti padha. Masya Allah, ini orang-orang yang hebat. Dan teman-teman ini sering diminta untuk apa? Ngisi motivasi, ngisi pencerahan untuk apa? Remaja-remaja yang tadi yang masuk penjara, remaja-remaja yang tadi ada di mana? Di teman-teman di
India, Pakistan, Bangladesh, komunitas yang mengalami krisis-krisis identitas itu. Itu yang suruh ngisi, memberi pencerahan orang Indonesia. Saya ketemu sebuah masjid di Newcastle upon Tyne. Di Newcastle itu ada masjid Jami Newcastle. Di masjid Jami Newcastle ini, imamnya namanya Imam Abdul Wadud. Itu orang India. Tapi saya lihat program dakwahnya, lah kok keren ini program dakwahnya. Masjid itu, lantai atasnya untuk masjid, lantai bawahnya gym. Anak-anak muda itu pada nge-gym di bawah. Kemudian ada kafenya. Kemudian di masjid itu juga di atas ya, itu ada pusat kegiatan untuk lansia ada sendiri, untuk anak-anak ada sendiri dengan berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap. Saya pelajari program masjidnya ini asik. Jamaah masjid itu kalau akhir pekan, hari Jumat, hari Sabtu pagi itu ada kerja bakti bersih lingkungan sekitar masjid. Kenapa? Karena hari Jumat malam di Inggris hari mabuk nasional. Mending kok mabuk. Jumat malam itu di mana-mana orang mabuk. Sampai polisi lalu lintasnya juga mabuk. Petugas kebersihannya juga mabuk. Maka Sabtu pagi itu hari terkotor di Inggris. Nah, ternyata komunitas masjid ini dapat penghargaan berulang-ulang dari wali kota. Kenapa? Karena setiap Sabtu pagi bersih lingkungan, kerja bakti, gotong royong. Terus apa lagi program mereka? Donor darah. Jamaahnya dikerahkan untuk donor darah dan lagi-lagi dapat penghargaan dari PMI-nya Inggris. Kenapa? Karena darahnya orang muslim, jamaah masjid itu the best. Bersih, nggak mungkin pakai narkoba, nggak pernah minum minuman keras, nggak sontek-sontek aneh-aneh, gitu kan? Dan kemudian konsumsinya juga sehat, orang-orangnya sehat. Sehingga apa? Kalau ada orang butuh darah, itu prioritas pertama nyari darah dari donor yang muslim. Yang ketiga, programnya itu ada program mendengarkan curhat ibu-ibu dan bapak-bapak sepuh di panti jompo. Jadi remaja masjidnya itu ada program mendengarkan curhat di panti jompo sambil didakwahi. Dan ternyata Masya Allah banyak yang bersyahadat. Saya juga iseng tanya, loh gunanya dakwahi simbah-simbah itu anggota strategis nih. Simbah-simbah sendiri kemana ya? Iya lagi. Dadak didakwahi orang strategis nih. Tapi apa Masya Allah jawaban mereka? Ya namanya dakwah itu untuk semua. Setiap ada satu orang bersyahadat, dia dikuburkan di Inggris, maka akan menyuburkan Inggris dengan dakwah berikutnya, Masya Allah. Kemudian ada program mana? Apa itu? Remaja masjid kalau akhir pekan itu pergi ke rumah sakit ke bangsal anak. Untuk apa? Menghibur anak-anak yang ada di bangsal anak di rumah sakit. Mereka pakai pakaian superhero, ada pakai Spiderman, pakai Batman, ada pakai Goodman, gitu ya. Ada Batman kan harus ada Goodman ya. Kayak ada badminton harus ada Good plus Stone. Gitu. Badminton, Good plus Stone. Pakai kostum superhero itu menghibur anak-anak, Masya Allah. Lama-kelamaan wong tuane itu belum ngaji di masjid. Karena apa? Tersentuh. Siapa yang ngasih perhatian ke anak-anak ini? Komunitas masjid. Terus mereka bikin program sosialisasi halal ke sekolah-sekolah. Dan halal dikampanyekan bukan sebagai muslim meal, tetapi high quality food. Yang namanya tahu apa? Halal itu kan memang keseruannya dalam Quran untuk semua. Surahnya dalam Quran dari ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas, semuanya disuruh untuk makan makanan halal. Maka halal itu tidak boleh didefinisikan sebagai makanan muslim, tapi makanan semua manusia. Sehingga kemudian itu disosialisasikan. Halal itu keunggulannya ini. Sehingga banyak sekolah di Inggris mulai menyediakan makanan itu untuk semua siswa, bukan cuma yang muslim, halal. Kemudian ada program lagi untuk kalau musim dingin kerja bakti bersihin salju di jalan. Itu hanya
kualitas musim yang turun membantu petugas-petugas kota untuk membersihkan salju di trotoar. Karena kalau di jalan sudah ada alatnya, tapi yang di trotoar ini sering prasetke. Jadi kan pun nanti salju. Percaya kula, orang enak. Saya pernah merasakan suhu paling dingin yang pernah saya rasakan itu waktu di Toronto, Kanada. Waktu itu bulan Januari, pas puncak musim dingin, saya mengalami suhu minus 23 derajat Celcius. Tetapi real feel-nya yang terasa itu minus 30. Jadi kalau di data di aplikasi kita itu ada aktual, ada real feel. Aktual suhunya itu minus 23, tapi terasa karena ada angin, ada faktor tekanan udara macam-macam, minus 30 Pak. Belen langsung beku Pak. Karuan rasanya gitu ya. Jadi ini mata ini gitu ya, kan pedih gitu, keluar air mata langsung beku. Orang kepenak blas. Jadi salju itu indah dipandang, tidak indah dirasakan. Makanya londo betah ning kene. Soalnya nek kono nek musim dingin itu ndak enak, Pak. Kalau di syuting, di foto api dilakoni. Itu belum licinnya, Pak. Kalau sudah mulai mencair yang namanya salju di trotoar, itu kepleset, kebanting, letangi ngel. Luar biasa. Nah jadi mereka kerja bakti nyusui SS yang ada di trotoar itu. Nah saya tanya ke Imam Abdul Latif, Imam kok ini program dakwahnya kreatif sekali? Dia malah ketawa. Loh karena ketua tim dakwah masjid ini orang Indonesia. Saya terus tanya, siapa namanya? Dikasih nomor kontaknya dan namanya. Ternyata kakak kelas saya, alumni SMA 1 Jogja. Begitu saya kemudian kontak, tanya, kok bisa begini Mas? Keren banget program dakwahnya. Loh sampai gimana tau? Oh saya niru Joko Karya. Jadi Masya Allah, teman-teman yang bisa Allah, aku kira Joko Karya di orang ngomong-ngomong. Saya itu dijemukkan juga kadang-kadang cuma ide-ide kecil. Ternyata ide-ide kecil yang kita lakukan, laksanakan, itu inspirasi untuk seluruh dunia. Dan kita tidak tahu jangan-jangan yang begitu banyak. Artinya apa? Yang tidak kita ketahui, kan insya Allah gak menimbulkan ujub, itu pahala jariah. Jadi pahala jariah dakwah kita itu bisa sampai kemana-mana di era medsos ini tanpa kita sadari. Dan baru jadi teman-teman insya Allah pokoknya mulai sekarang tanamkan kepada anak-anak kita. Saya itu sudah ngomong sama anak saya, Nawaf, Jason, Labib, Hilman, dakwah. Tapi Indonesia jatai abah. Indonesia jatai abah. Nah, boso Jawa iso, gitu ya, nirok-nirok boso Madura iso, nirok-nirok boso Sunda sidik-sidik iso, nirok-nirok boso Palembang, boso Aceh, boso Minang abahmu iso. Sing abah ra iso kuwi. Kowe sinau bahasanya. Maka alhamdulillah Hilma anak saya yang pertama itu selain belajarnya dekat sini di Baitul Quran Sragen pondoknya, itu bahasa Jepangnya alhamdulillah lancar. Nawaf sekarang 5 tahun, mau 6 tahun itu ngomong Inggrisnya wis rodok nyenengke, luwih fasih timbang bapake. Mau bapake Jenglis, Javanese English. Javanese English itu dulu saya juga nggak pede, tapi begitu ngerti orang Inggris itu bahasa Inggrisnya ya beda karo wong Amerika, gitu ya. Orang India juga bahasa Inggrisnya beda karo wong Inggris gitu. Kemudian orang Cina bahasa Inggrisnya apik meneh. Jadi kan kalau ke kota-kota di pantai barat Amerika, di negara bagian California, San Francisco, kemudian Los Angeles, itu orang Cinanya semakin banyak dan bahasa Inggrisnya itu kayak dia ngomong, oh my sister, your bed is very nice, but the price can be crying. Cut the price. If you don't cut the price, it's the same you cut my hair. Jadi akhirnya dulu itu saya pertama kali ke luar negeri itu tidak pede dengan bahasa Inggris saya. Begitu ketemu wong-wong ngono kuwi,
Bahasa Inggrisnya bahasa Arab itu. Aku akhirnya pede, masa kalah pede karo tukang becak Malioboro. When do you want to go, sir? I'll bring you with my becak, sir. Don't worry, sir. The price is my cheap, sir. If you want to go around the city, sir. My becak is the best choice, sir. Jadi, Masya Allah, teman-teman, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita ini bangsa yang nyuwun sewu, teman-teman. Tadi sudah disebutkan Ustaz Syihab, kok kita bisa eksis? Katanya 350 tahun dijajah, tetapi nyatane saiki isih 200 yuto. Itu tidak akan terjadi kecuali seperti mukadimah undang-undang kita, undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah. Yosaku, penjenengan, bayangkan benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus, tahu ya Christopher Columbus? Sebelum kedatangan Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, ini penjajah-penjajah dari Eropa itu. Sebelum kedatangan mereka, antara Amerika Utara sampai Amerika Selatan terbentang itu, menurut perakiraan para sejarawan, ada sekitar 50 sampai 110 juta orang. Itu tahun 1500-an. 50 sampai 110 juta orang asli Amerika, asli pakai shorten. Itu yang kemudian secara keliru disebut India, karena pikirannya itu India, maka disebut orang India. Natif Amerika, orang Amerika asli itu dulu jumlahnya 50 sampai 110 juta orang. Mereka bicara 118 bahasa. Di mana mereka sekarang? Musnah. Di utara hampir tidak bersisa. Di selatan agak beruntung sebagian nyampur dengan penjajahnya. Ya, Presiden Evo Morales ya, dulu itu kan campuran antara orang asli dengan penjajahnya, orang Spanyol. Nyaris musnah. Kenapa? Penjajahan Eropa itu ganasnya luar biasa. Sekarang Amerika dari utara sampai ke selatan, mereka tidak lagi bicara 118 bahasa tadi. Hilang, kebudayaannya hilang, penduduknya hilang, semua berubah menjadi penduduk ras Eropa. Yang isinya di Amerika utara sampai ke selatan itu kan orang yang dulu jajah, datang, bukan penduduk asli. Musnah, itu penjajahan yang sebenarnya kayak begitu. Ini dekat sini ada benua namanya Australia. Dulu orang aborigin natif Australia itu sebelum kedatangan James Cook pada tahun 1700 itu berapa jumlahnya? Menurut perkiraan para sejarawan jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang? Data terakhir seingat saya cuma tersisa 45.000. Itu pun dikonservasi kayak suaka marga satwa. Dan bahkan menurut konstitusi Australia sampai tahun 1910 orang aborigin itu tidak digolongkan, dimasukkan sebagai warga negara dengan status manusia, tetapi mereka binatang. Ngono Australia mau ngajarin kita gimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua. Rupamu mas. Apa yang mereka lakukan terhadap orang aborigin musnah sampai seperti ini. Sedangkan Islam, Ustadz Fadlan Garama dan teman-teman dai di Papua ngajari mandi, ngajari bersuci, ngajari pakai pakaian. Itu yang mempertahankan mereka sebagai manusia dan sebagai bagian dari NKRI. Sementara nyuwun sewu sejak tahun 1800-an para misionaris sudah ke sana. Tapi apa yang dilakukan misionaris di sana situ? Tetap yang namanya ibu-ibu Papua diajari untuk nyusui babi lebih mulia dari nyusui bayi. Difoto, dikirim ke Vatikan, dikirim ke Dewan Gereja untuk apa? Ngajuin proposal duit seakai-akai. Seperti itu. Jadi hanya Islam yang kemudian menjaga Nusantara ini. Sama dengan Nusantara yang kita diami ini, jari ini dijajah. Lah kalau saya sudah yuto. Kalau begitu, saya sejak dulu mengusulkan narasinya bukan begitu.
bukan Indonesia atau Nusantara ini 350 tahun dijajah, tetapi kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Kalau dijajah nasibnya harusnya kayak Amerika. Kalau dijajah nasibnya harus kayak Australia. Penduduk Indonesia ini harusnya namanya John Frederick van den Bosch. Nyatanya jenenge tetap paling Jawa. Eksis loh, bertahan loh. Karena apa? Karena berjihad, karena melawan. Sejak yang namanya penjajah datang pertama kali ke Nusantara, kapan Pak? 1511. Portugis menaklukkan Malaka, menguasai bandar dagang terkaya di seluruh Nusantara itu. Siapa yang sadar pertama kali bahwa itu penjajah dan itu ancaman dan itu berbahaya? Kaum muslimin. Hanya setahun setelahnya, Demak sudah ngirim 150 kapal di bawah pimpinan pangeran mahkotanya yang namanya Pangeran Fathi Yunus. Kalau dibabat jadi dibaca Pati Yunus. Nama Arabnya Fathi Yunus. Fathi Yunus bergerak langsung ke Malaka membawa 150 kapal yang kalau di catatan Portugis ngeri mereka melihat kedatangan Pangeran Fathi Yunus itu. Kapalnya Fathi Yunus itu, kapal induknya itu, kata orang Portugis, kami belum pernah lihat kapal yang kayak begitu. Dihantam meriam berulang kali, nggak apa-apa, karena dilapisi dengan besi. Jadi kalau kita bayangkan sekarang Fathi Yunus itu sudah pakai kapal induk gede dan kemudian dihantam berulang kali, itu tidak tenggelam. Kalau kapalnya Portugis itu kena meriam beberapa kali, bolong, kan biar Pak, tenggelam. Kapalnya Fathi Yunus itu yang kapal induknya dihantam berulang kali pakai meriam, no problem. Cuma memang Fathi Yunusnya cedera, beliau terluka sehingga kemudian pasukan ini harus ditarik mundur. Masya Allah, sadar kaum muslimin itu begitu yang namanya pasukan Portugis ini datang, armada Portugis ini datang, itu ancaman, harus dihadap, harus dihancurkan. Ketika kemudian yang belum mengenal Islam, yang belum mengenal iman, itu mesti mikirnya kerjasama sama Portugis. Ketika itu kerajaan Hindu di Barat Jawa namanya Pajajaran itu berusaha bekerja sama dengan Portugis. Maka seorang ulama yang menggantikan Fathi Yunus yang wafat tahun 1521, Pangeran Fathi Yunus wafat tahun 1521. Kemudian datanglah seorang ulama dari Pasai, dari Aceh, namanya Fadilah Khan atau Fathahillah. Fathahillah ini oleh Sultan Trenggono kemudian dinikahkan dengan janda-jandanya Fathi Yunus. Yang satu adalah putri dari Sultan Fatah, Raden Fatah dari Demak. Yang satu adalah putri Sunan Gunung Jati. Yang satu namanya Ratu Mas, yang satu namanya Ratu Ayu. Dan namanya sampai sekarang dilestarikan di Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Itu kan nama muslimah-muslimah tangguh yang luar biasa dulu adalah mujahidah, istri seorang mujahid besar bernama Fathi Yunus dan kemudian diperistri oleh Fathahillah. Apa yang kemudian dilakukan Fathahillah? Menggalang armada baru untuk menghadang kerjasama Portugis dengan kekuatan lokal yang ada di bagian barat Jawa. Pangkalan yang sudah direncanakan Portugis di Sunda Kelapa itu sasaran untuk diselamatkan. Maka angkatan perang ini bergerak ke barat menghadang armada Portugis pada tanggal 22 Juni gitu ya, 1527 armada Portugis dipukul mundur dari bagian barat Jawa sehingga Jawa ini selamat dari kolonialisasi oleh Portugis. Yang sadar yang seperti ini adalah kaum muslimin. Kalau bukan karena Islam, kita nggak akan sadar bahwa yang namanya Portugis itu bahaya. Kita nggak akan sadar bahwa yang namanya VOC Belanda itu bahaya. Hari-hari ini ada beberapa yang mengaku sejarawan berusaha membelokkan sejarah seakan-akan mengatakan dengan kedatangan Islam maka Nusantara ini
redup peradabannya. Kebalik, Islam datang tepat 1 abad sebelum secara masif ya. Kalau datangnya sudah sejak abad pertama Hijriah, sudah ada surat-suratan antara Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini buktinya sudah ditemukan suratnya dari Indrawarman Raja Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz dan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu ya, yang namanya surat itu bahkan diabadikan oleh Ibnu Abdi Rabbi al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Iqdul Farid, bahwa seorang raja dari bahasa Arab untuk Sriwijaya itu Zabai. Dari Zabai di Jaziratul Hind di kepulauan India namanya, Indrawarman itu ngirim surat untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah. Surat yang untuk Sayyidina Muawiyah di Oxford itu sudah tidak terbaca, sudah rusak. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz masih jelas. Dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang di kerajaannya itu terdiri dari 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di angkatan perangnya terdiri atas 1000 kapal, yang di kandangnya ada 1000 gajah perang, gitu ya. Untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan hadiah sederhana kepadamu sebagai tanda persahabatan, maka kirimkan untukmu seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadamu. Itu sudah sejak abad pertama Hijriah Islam hadir. Dan pengiriman mu'alif oleh Umar bin Abdul Aziz terkonfirmasi dalam kronik atau analek dinasti Tang di Cina. Dinasti Tang di Cina melaporkan pada masa pemerintahan Maharani Muzenia datang utusan dari Silifosi. Silifosi itu Sriwijaya, ejaan Cinanya Silifosi. Dia membawa hadiah berupa seorang Zans. Zans itu budak berkulit hitam. Dari mana asal budak berkulit hitam itu? Ternyata Umar bin Abdul Aziz ketika mengirim seorang mu'alim, guru agama untuk Maharaja Indrawarman disertai 2 jariyah, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Yang berkulit putih tetap di istana Sriwijaya. Nah, yang berkulit hitam ternyata oleh Raja Sriwijaya dikirim ke Cina. Gitu ya. Itu yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Jadi kalau kemudian Islam mengalami masifikasi dakwah pada zaman yang disebut Wali Songo, inilah yang kemudian menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena Islam mengalami masifikasi dakwah tepat 1 abad sebelum penjajahnya datang. Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan, Pak, menurut satu penelitian terbaru Duta Besar Azerbaijan Ramadan 2 tahun lalu itu menyampaikan dalam acara buka bersama kenegaraan bahwa menjadi kebanggaan bagi Azerbaijan bahwa salah satu pembawa Islam yang sangat dahsyat untuk menjadi dakwah yang sangat masif di Nusantara adalah seorang Azerbaijan bernama Maulana Malik Ibrahim. Sudah diteliti, ditemukan tempat kelahirannya dan catatannya di Azerbaijan. Beliau ini belajar di Al-Azhar Syarif di Mesir, kemudian berangkat ke Nusantara gara-gara baca bukunya Ibnu Battuta tentang Ar-Rihlah. Lalu mengatakan ini ada negeri di timur, masih banyak penyembah berhalanya, masih banyak orang belum kenal Allah. Kalau saya tidak kesana padahal saya sudah membaca buku ini, saya berdosa. Masya Allah. Maka beliau berlayar selama 2 tahun sampai akhirnya di Gresik. Di Gresik tepat ketika Majapahit mengalami perang Paragreg, perang saudara, sehingga terjadi krisis pangan. Kenapa? Nah, perang saudara, petani-petani sempat garap sawah, betul. Betul. Jagung sempat nandur, betul. Buat krisis pangan Majapahit karena perang, maka Maulana Malik Ibrahim bikin pertama-tama itu bukan pesantren tapi bendungan. Bikin bendungan, bikin kemudian sawah-sawah kecil di sekitar Gresik sampai Lamongan. Dan itulah yang kemudian beliau rintis sampai beliau akhirnya mendapat penghargaan dari Ratu Suhita, Ratu Majapahit, lalu kemudian diangkat menjadi guru negara. Begitu sudah jadi guru negara, dakwah lebih gampang apa susah? Masya Allah, baru sesudah itu bikin tempat untuk mengajar agama Islam. Sangat strategis dakwahnya. Sedemikian pula para wali-wali yang lain yang datang kemudian.
Jadi ada banyak kemudian ulama-ulama yang menyusul, gitu ya. Begitu mendengar tentang rintisan dakwah Maulana Malik Ibrahim itu, dikabarkan oleh para pedagang. Jadi pedagang-pedagang ini cerita ketika mereka berlayar di Gresik ketemu Maulana Malik Ibrahim, dan luar biasa. Ketika ke barat mereka ngabari para ulama di Pasai. Ada ulama namanya Maulana Malik Ibrahim lagi ngerintis dakwah di Jawa. Masa kalian nggak bantu? Maka datang ulama namanya Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarqandi. Dari mana kalau As-Samarqandi berarti? Samarkand Pak, Uzbekistan. Dari Uzbekistan beliau berlayar ke Pasai, belajar di Pasai, kemudian dengar di Jawa ada dakwah, bantu. Ada namanya Maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa. Champa itu Kamboja bagian timur. Mendirikan kemudian sekolah tata negara di Ampel Denta. Akhirnya dikenal sebagai Sunan Ampel. Ada seorang dari Palestina, Bapak Ibu dan rahmati Allah, dari Baitul Maqdis, namanya Maulana Osman Haji. Maulana Osman Haji ini datang ke Jawa sama anaknya masih kecil, namanya Said Ja'far As-Sadiq. Ketika kemudian di Ampel Denta beliau datang, dia tanya sama Maulana Ahmad Rahmatullah, saya bisa bantu apa untuk dakwah ini? Anda orang mana? Orang Baitul Maqdis. Orang Baitul Maqdis biasanya mujahid, betul. Anda bisa jadi pelatih tentara, bisa. Saya rekomendasikan kepada Raja Majapahit agar Anda jadi pelatih tentara Majapahit dengan syarat Anda boleh menyebarkan agama Islam. Siap laksanakan. Akhirnya Maulana Osman Haji jadi military trainer kerajaan Majapahit sekaligus pengajar agama Islam untuk tentara. Dan ini terkonfirmasi dalam sebuah buku di Bali, judulnya Sejarah Daru Watu Renggong. Dari dinasti Kresna Kepakisan di Kerajaan Gelger diceritakan Raja Bali menghadap ke Majapahit, pulangnya dikasih hadiah 60 prajurit muslim. 60 prajurit, dalam bahasa Bali mereka disebut Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam. 60 muslim pertama di Bali adalah hasil didikan dari Maulana Osman Haji di Majapahit. Anaknya mendirikan dakwah di pantai utara Jawa. Karena kangen pada tanah kelahiran, dia bikin masjid namanya Masjid Al-Aqsa, dikasih menara yang sangat khas. Kemudian dia bikin kota sesuai nama kota aslinya. Kotanya namanya Al-Quds. Karena saat itu Baitul Maqdis dikenal dengan Al-Quds, maka kota ini juga dikasih nama Al-Quds. Sekarang disebut sebagai Kudus. Jadi inilah, gitu ya, sebagian kecil saja dari bagaimana para ulama itu luar biasa membawa Islam ke Nusantara, yang akhirnya dengan Islam itu kita punya kekuatan untuk melawan penjajahan. Tanpa kedatangan dai-dai agung ini, barangkali nasib kita kayak benua Amerika, barangkali nasib kita kayak benua Australia, karena dahsyatnya yang namanya penjajahan. Jadi inilah Islam atas berkat rahmat. Bayangkan, dengan inilah ya kita tegak bangkit untuk melakukan jihad. Sehingga apa teman-teman yang insya Allah, jihad di Nusantara ini gak pernah padam, patah tumbuh hilang berganti. Mungkin di satu saat, di satu wilayah dia kalah, tetapi muncul lagi bangkit di wilayah lain. Sejak Fakih Yunus bangkit, maka bangkit pula Sultan Hairun dan Babullah di Ternate. Hairun dan Babullah di Ternate surut, ganti ke Jawa lagi. Sultan Agung menyerang Batavia dengan 2 kali gempuran tahun 1628 dan 1629. Di Aceh, Iskandar Muda melawan Portugis dan Belanda dengan gigihnya. Kemudian di Makassar Sultan Hasanuddin. Ganti terus di Banten Sultan Ageng Tirtayasa. Berganti-ganti semua wilayah ini gak pernah padam. Yang namanya api jihad di Nusantara ini cuma geser-geser, tapi gak pernah padam. Sehingga seluruh bumi Nusantara ini subur oleh jihad fisabilillah, subur oleh darah para mujahid dan para syuhada. Sehingga apa? Atas berkat rahmat Allah. Pak, Bu, yang namanya negara dijajah orang, biasanya setelah penjajahnya pergi, negaranya makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Perhatikan Balkan, dulu namanya Yugoslavia. Begitu penjajah merahnya Uni Soviet pergi, Yugoslavia jadi apa? Serbia, Bosnia, Kroasia, Montenegro, Makedonia. Pecah jadi banyak negara.
Untuk contoh baik di dunia Islam, 1918 Turki Utsmani kalah perang dunia pertama. Apa yang terjadi? Seluruh wilayah yang di Timur Tengah dibagi-bagi antara para penjajah. Siapa penjajahnya? Inggris, Perancis, Italia. Maka Maroko, Tunisia, Aljazair dikasih ke Perancis, Libya dikasih ke Italia, Mesir diambil Inggris, Palestina diambil Inggris, Lebanon diambil Perancis, Suriah diambil Perancis, Irak diambil Inggris, gitu ya. Jordania diambil Inggris, Jazirah Arab diambil Inggris. Itu bayangkan sampai sekarang jenengan lihat negara-negara Arab itu batasnya kayak apa? Garis lurus lah. Betul nggak? Lihat petanya. Batasnya biasa Mesir. Seret. Kok pinu yuk sih? Kenapa kok batasnya bentuknya seperti itu? Batasnya yang menentukan penjajahnya. Ditarik-tarik garis di peta. Belum mana ya? Tahu ini. Ini bagianmu, ini bagianmu. Maka sampai sekarang setelah 90 bahkan 100 tahun kemudian, negara-negara ini masih kesulitan bersatu, bahkan untuk menolong saudaranya yang satu saja yang namanya Palestina yang masih dijajah. Ini nggak bisa. Tapi atas berkat rahmat Allah, Nusantara ini ada 77 kesultanan sebelum kita merdeka. Ada 30-an kedatuan. Ada ratusan pemerintahan kecil. Bahkan yang namanya di Maluku itu tiap pulau rajanya beda. Di Papua itu tiap desa rajanya beda. Saking banyaknya yang namanya pemerintahan itu, tapi begitu kita merdeka, kita jadi negara lebih gede dari semua asal kita. Aceh, Delhi, gitu ya. Kemudian Asahan, gitu ya. Serdang, kemudian Kerajaan Pagaruyung, Palembang, Jambi, gitu ya. Di Jawa ada Mataram, kemudian di Lombok ada Bima, ada Ampenan, ada Makassar, ada kerajaan-kerajaan Bugis, Tribuni, Sopkan Waju. Terus ke timur ada kerajaan di Ternate, Tidore, macam-macam itu. Kok kita bisa menyatu atas berkat rahmat luar biasa. Ini pengantar nih. Karena kita temanya kan tentang pakaian Diponegoro. Tapi memang begini, panjenengan kalau baca babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro di Pengasingan di Manado, itu separuh, itu cerita sejak zaman Wali Songo. Artinya apa? Beliau tidak mengatakan perjuangan saya ini tidak berdiri sendiri. Beliau menghargai sejarah. Beliau tidak menyebut apa yang saya lakukan ini saya perjuangan pribadi. Enggak, tidak mungkin saya berjuang kalau tidak ada Wali Songo berjuang fi sabilillah berdakwah. Tidak mungkin saya berjuang kalau kakek moyang saya Sultan Agung tidak berjihad ke Batavia. Tidak mungkin saya berjuang fi sabilillah kalau kemudian kakek buyut saya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak berperan 9 tahun melawan VOC. Jadi penghargaan beliau terhadap jasa-jasa para pahlawan sebelumnya keren sekali dituliskan di dalam babat. Tidak langsung ujuk-ujuk cerita. Saya lahir, kemudian saya besar, lalu saya berjuang fisabilillah. Gak mau cerita nih. Beliau memulai bahkan sejak ketika dakwah ini dibuka di Jawa. Apa yang telah dilakukan oleh para ulama, gitu ya? Apa yang telah dilakukan oleh Sunan Giri, apa yang dilakukan oleh para ulama pada zaman itu. Betapa luar biasanya fikih dakwah mereka. Seperti yang diceritakan Pangeran Diponegoro dalam babat, gitu ya. Betapa banyak usul agar Raden Patah itu menyempurnakan dakwah dengan cara menyerbu dan mengakhiri Majapahit. Tapi apa kata Dewan Wali Songo? Tidak. Sebentar, sabar. Dakwah tidak harus melalui kekuatan senjata. Kalau masyarakat Majapahit ini semuanya Muslim, tinggal rajanya saja yang Hindu, memangnya rajanya bisa ngapain? Masalahnya adalah, kata para wali, Raja Majapahit itu namanya Brawijaya V, itu ayahandanya Raden Patah. Yang namanya orang Jawa itu menghargai leluhur, betul. Yang namanya orang Jawa itu sangat hormatnya sama orang tua. Kalau Raden Patah sampai nyerang bapaknya sendiri, maka Islam akan dianggap agamanya anak durhaka, dan orang Jawa tidak akan pernah mau masuk Islam. Kenapa? Agamanya orang durhaka.
Diceritakan Pangeran Diponegoro dalam Babat, bagaimana para wali menahan diri, menahan. Gak usah perang, gak usah diserang. Majapahit itu, asalkan kita dakwah penduduknya, selesai sendiri kok nanti. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahmat Allah? Di Majapahit ada kudeta Raja Brawijaya V pada tahun 1478, dikudeta oleh anak buahnya sendiri, seorang raja bawahan namanya Girindrawardhana Dyah Pranawijaya. Jadi ketika kemudian orang membaca sengkalan Sirna Ilang Kertaning Bumi, telah hilang kejayaan bumi, yang dibaca dari belakang, Sirna itu 0, Ilang itu 0, Kertaning itu 4, bumi itu 1. Tahun berapa? 1400 Saka, dikonversi ke tahun Masehi menjadi 1478. Itu bukan kehancuran Majapahit oleh serangan Islam, itu adalah kudeta internal Majapahit. Itulah kenapa Brawijaya V kemudian pindah ke Gunung Lawu Tetirah setelah terjadinya kudeta tersebut. Sekarang dilanjutkan oleh Ustaz Syihab ya. Tetirah di Gunung Lawu. Jadi itu dulunya karena kudeta internal. Nah, kudeta ini Girindrawardhana ketika menjadi raja itu orangnya juga kompromi. Dia mentolerir bupati-bupati pesisir yang sudah masuk Islam semua, nggak masalah, kita kerjasama. Bahkan beliau itu berusaha, dulu itu di Majapahit ada ajaran namanya Siwa Buddha. Tahu Siwa Buddha? Siwa Buddha itu sinkretisme antara agama Hindu Siwa dengan agama Buddha. Dia pikir Islam bisa dibegitukan.